Baik, selamat sore. Kami dari kelompok kelas King dari kelas SI 4802. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya alias Salma Khaironisa dan teman-teman saya yang pertama ada Desiana Lucia Manurung, kedua ada Jeskor Cimajodaring, dan yang ketiga ada Maurelia Christopher. Yang pertama akan menjelaskan aktivitas mahasiswa Java oleh Desihana Lucia Manurung. Dipersilakan. Nah, jadi pertama ada di aktivitas mahasiswa Java. Nah, yang pertama itu ada public class aktivitas mahasiswa. Nah, itu tuh merupakan kelas yang mempresentasikan aktivitas dari seorang mahasiswa. Kelas ini mempunyai beberapa atribut dan juga metode. Yang pertama, ada atribut protect, string nama mahasiswa, protected, string name, protected, string nama aktivitas. Nah, ketiga variabel ini berupa tipe string yang disimpan sebagai protected, artinya itu hanya bisa diakses dari dalam kelas ini, kelas turunannya atau dari package yang sama. Kayak nama mahasiswa, itu nama dari si mahasiswanya, NIM, nomor induk mahasiswanya, nama aktivitasnya itu seperti kayak mengikuti seminar, praktikum, dan lain-lain. Nah, di bawahnya itu ada public aktivitas mahasiswa. Nah, itu konstruktornya, yang di dalamnya ada string nama siswa, string nama, string aktivitas. Nah, konstruktornya ini dipanggil saat kita membuat objek baru dari kelas. Seperti kelas aktivitas mahasiswa. Nilai dari parameter itu tuh nilai dari parameter yang akan disimpan ke atribut. Nah, yang di bawahnya itu ada metode catat aktivitas atau bisa dibilang public void catat aktivitas. Nah, metodenya itu untuk mencetak informasi nama siswa, NIM, dan aktivitasnya. Nah, yang di bawahnya lagi ada metode catat aktivitas yang di dalamnya itu seperti kayak itu tuh ada codingannya kayak public void catat aktivitas. Di dalamnya ada string tanggal. Nah, itu tuh metode overloading dari metode sebelumnya. Dia tuh bisa mencatat aktivitas dengan tanggal. Seperti kayak tanggal 20 April 2025 dengan nama misalnya Desi dengan NIM 10.20.22.408, aktivitasnya workshop Java gitu. Nah, sekian dari saya, bisa lanjut dengan rekan saya yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan kuliah adat Java. Baik, yang pertama itu ada pewarisan atau inheritance. Nah, di sini tuh ada public kelas kuliah, extend aktivitas mahasiswa. Nah, kelas kuliah ini adalah turunan atau subkelasnya dari kelas aktivitas mahasiswa. Ini berarti kuliah mewarisi semua atribut dan metode dari kelas aktivitas mahasiswa. Dan bisa juga menambahkan atau mengubah seperti override fungsionalitasnya. Yang kedua itu ada atribut tambahan seperti private string nama mata kuliah dan private string dosen. Nah, kelas ini memiliki dua atribut tambahan, yaitu nama mata kuliah itu untuk menyimpan nama mata kuliah yang diikuti, dan dosen itu untuk menyimpan nama dosen pengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini ada public kuliah, dalamnya tuh ada string nama mahasiswa, string NIM, string nama aktivitas, string nama mata kuliah, dan string dosen. Super nama mahasiswa, NIM, dan nama aktivitas. This nama mata kuliah sama dengan nama mata kuliah, this dosen sama dengan dosen. Nah, konstruktor ini digunakan untuk membuat objek kuliah. Ia menerima 5 parameter, yaitu nama mahasiswa, NIM, dan nama aktivitas yang dikirim ke superclass atau aktivitas mahasiswa menggunakan super. Di sini supernya itu berisi nama mahasiswa, NIM, dan nama aktivitas. Lalu nama mata kuliah dan dosen disimpan dalam atribut milik kelas kuliah. Selanjutnya ada override method, yaitu catat aktivitas
Di sini ada override, public void, catat aktivitas, sistem out print line, kuliah, nama, plus nama mahasiswa, plus NIM, plus aktivitas, plus nama aktivitas, plus nama mata kuliah, plus dosen. Nah, metode ini mengoverride atau menimpa metode catat aktivitas dari superkelas. Tujuannya agar ketika aktivitas kuliah dicatat, format outputnya lebih sesuai dengan konteks kuliah. Outputnya tuh kayak mencakup nama mahasiswa dan NIM-nya, nama aktivitas, misalnya mengikuti kuliah, lalu ada nama mata kuliah dan nama dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jascord Cimajar Daring untuk menjelaskan kegiatan UKM dan Java. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelas kegiatan UKM ya. Oke, bentar. Nah, sebentar. Nah, jadi gini kita bakal bahasnya itu dari atas sampai bawah ya. Nah, jadi itu di atas ada public kelas kegiatan UKM extend aktivitas mahasiswa. Nah, baris ini itu menyatakan bahwa kelas kegiatan UKM adalah turunan subclass turunan subclass dari aktivitas mahasiswa, yang artinya kegiatan UKM ini mewarisi semua atribut seperti nama mahasiswa, NIM, nama aktivitas. Tuh. Nah, terus metode ini metode itu dari aktivitas mahasiswa. Terus juga di bawahnya ada ini ya, apa namanya itu, atributnya. Nah, ini ada 2 atribut tambahan khusus ya untuk aktivitas UKM ini. Yang pertama ada nama UKM, ya untuk nama UKM yang diikuti mahasiswa tersebut. Terus ada jabatan, nah, jabatan mahasiswa di UKM tersebut gitu ya. Terus ini publik kegiatan UKM. Nah, ini tuh apa? Ini tuh ada sebuah konstruktor ya. Ya, jadi konstruktor ini terdiri dari yang pertama super ya. Super ini untuk memanggil konstruktor dari aktivitas mahasiswa untuk mengisi atribut yang diwariskan gitu. Terus ada dis nama UKM sama dengan nama UKM. Nah, ini untuk menyimpan nama UKM ke atribut milik kelas ini. Terus ada dis jabatan. Nah, ini untuk menyimpan jabatan ya ke atribut milik kelas ini. Terus ada ini tuh adalah metode yang namanya catat aktivitas yang di override dari superkelasnya aktivitas mahasiswa. Nah, override di sini yang ini itu menunjukkan bahwa ini menggantikan perilaku metode di kelas induk gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini buat buat contoh outputnya nanti bentuknya bakal kayak gini gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan di sini saya Maurel Kesapriyonatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas magang. Ya, tolong. Nah, di dalam ini tuh ada public kelas magang extend aktivitas mahasiswa. Di sini ada kelas magang yang mewarisi dari kelas aktivitas mahasiswa, artinya dia punya atribut dan metode dari superkelasnya. Nama mahasiswa, NIM, nama aktivitas. Nah, lalu ada private string nama perusahaan dan private string durasi. Dua atribut ini khusus untuk aktivitas magang. Nah, yaitu ada nama perusahaan, tempat magangnya, durasi untuk berapa lama magangnya, misalnya ada 3 bulan. Lalu ada public magang, string nama mahasiswa, string name, string nama aktivitas, string nama perusahaan, string durasi. Lalu ada super nama mahasiswa, name nama aktivitas, dan ada dis nama perusahaan sama dengan nama perusahaan, bis durasi sama dengan durasi. Ini tuh konstruktor yang fungsinya itu buat membuat objek magang. Super akan memanggil konstruktor dari kelas induk aktivitas mahasiswa untuk mengisi data umum, nama mahasiswa, NIM, dan aktivitas magang. Dan aktivitas, dan nama aktivitas. Dis nama perusahaan sama dengan nama perusahaan itu buat menyimpan nama tempat magang. Lalu ada dis durasi sama dengan durasi itu menyimpan berapa lama magangnya. Nah, lalu di sini ada override. Ini tuh metode buat override dari aktivitas mahasiswa. Tujuannya itu buat
mencetak informasi magang ke layar. Nah, di sini ada contohnya dari outputnya itu ada sistem out print line magang, nama plus nama mahasiswa, NIM, aktivitas, dan nama. Nah, oke, boleh lanjut Jess ke kelas main app. Oke, lanjut ke kelas main app. Ini ada import Java Util Array List. Di sini tuh fungsinya tuh buat mengimpor class dari array list yang diambilnya itu dari Java Collection untuk menyimpan banyak data dalam satu wadah list dinamis. Nah, lalu ada public class main app, public static void main string, ARGS ini tuh fungsi utama program, titik awal pas program itu mau dijalanin. Lalu ada array list. Nah, di sini tuh fungsinya itu buat membuat sebuah array list bernama daftar aktivitas. Tipe datanya itu aktivitas mahasiswa, tapi bisa menampung banyak atau semua objek yang merupakan subclassnya. Misal kuliah, UKM, atau magang. Nah, ini juga bisa disebut polymorphism. Lalu di sini tuh ada daftar aktivitas.add new kuliah. Ini tuh buat menambahkan aktivitas kuliah ke list, lalu daftar aktivitas.add new kegiatan UKM untuk menambahkan aktivitas UKM ke list, lalu ada menambahkan aktivitas magang itu dari daftar aktivitas.add. Lalu ada for. Ini tuh buat di for aktivitas mahasiswa AM daftar aktivitas AM catat aktivitas itu fungsinya itu buat looping, melakukan loop terhadap setiap aktivitas yang sudah ditambahkan. Karena metode catat aktivitas di override di masing-masing kelas, maka Java secara otomatis akan memanggil metode yang sesuai dengan jenis objeknya. Lalu ada sistem outprint line. Di sini ada sistem outprint line, daftar aktivitas get 0, catat aktivitas 2025, bulan 4, tanggal 2024. Nah, memanggil, itu tuh fungsinya tuh buat memanggil metode catat aktivitas versi overload yang punya parameter string sama tanggal, string tanggal. Terus buat menambahkan juga tanggal sebagai bagian dari informasi aktivitas. Boleh di run, Jess? Oke, ini adalah contoh outputnya. Ada kuliah, UKM, magang, namanya itu ada Siti Rahma, NIM-nya itu 11321002, aktivitasnya itu kuliah, pemrograman Java, dan dosennya itu Pak Budi. Lalu ada Dika Pratama, NIM-nya 11321003, aktivitasnya itu UKM basket, jabatannya itu ketua UKM. Lalu ada magang, di sini namanya Andi Wijaya, nomornya itu 11321001. Aktivitasnya magang di PT Telkom, durasinya itu 3 bulan. Nah, di sini ada tanggalnya 2025, bulan 4, tahun 2024. Ya, terus ada kuliah, nama Siti Rama 11321002, aktivitasnya itu kuliah pemrograman Java, dosen Pak Budi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini kami telah menjelaskan semua kelas. Maka jika ada kurang lebihnya dari saat kami menjelaskan kelas-kelas tadi, mohon dimaafkan. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Terima kasih guys.